Oke, nggak nyangka ya ternyata kita sudah ke capture keempat tentang payment. Jadi kita sudah mengantongi yang pertama tadi komoditasnya, kemudian kita sudah mengantongi suppliernya dan kita mengantongi senjata-senjata perang untuk kita lemparkan kepada buyer. Tapi tenang aja, jangan buru-buru untuk menghubungi buyer dulu. Jadi kalian harus memahami dengan paymentnya dulu, metode pembayarannya. Jadi setelah itu nanti kalian boleh deh berhubungan dengan buyer ya. Hati-hati, pelan-pelan dulu. Jadi setelah mengantongi 3 hal tadi, oke lah aku langsung pergi ke buyer. Stop, sabar dulu. Kita pahami dulu tentang payment ini nanti. Ini payment ini penting. Jadi kita yang di video ini kita akan bahas tentang bagaimana sih, macam-macam sistem pembayaran dalam ekspor. Jadi ada beberapa macam-macam sistem pembayaran yang ada di ekspor ini. Yang pertama ada tentang metode advance TT. TT ini singkatan dari telegraphic transfer ya di situ. Intinya atau cash in advance biasanya disebutkan di situ. Jadi pembayarannya itu harus uang di muka 100%. Jadi intinya lunas. Ini yang jadi nanti si buyer ini akan bayar lunas ke kalian. Ini yang diharapkan. Jadi sistem pembayarannya itu advance TT atau cash in advance itu pembayarannya 100% lunas di awal walaupun Anda belum kirim produknya. Kemudian ada metode pembayaran LC atau letter of credit. Kemudian pembayaran ini penjelasannya pembayaran ini akan diterima eksportir apabila sudah mengirimkan barang dan dokumen ke pihak bank. Jadi maksudnya gini, LC ini si kita ini akan mendapatkan pembayarnya kalau kita yang pertama sudah ngirim barangnya ke pelabuhan dan sudah berangkat, kita mendapatkan bill of lading dan dokumen-dokumen ekspornya, kemudian kita serahkan ke si bank. Maka nanti si bank itu akan mencairkan uang ke kita. Jadi LC itu modelnya kayak gini. Jadi misalkan si buyer sononu menghubungi misalkan dari Amerika, dia menghubungi bank yang ada di Amerika, dia mau menerbitkan LC. Kemudian bank di Amerika itu akan menghubungi bank di negara kita, contohnya Bank BCA. Dia akan kontak kita. Kemudian BCA itu akan menghubungi kita bahwa ada LC untuk kita dan kita akan datang ke bank, kita melihat dan kita ada kayak dokumen-dokumen gitu yang harus diserahkan. Setelah itu kita proses dan sebagainya macamnya sampai selesai, kemudian kita ke pelabuhan sampai akhirnya barang itu terkirim. Nah, itu nanti kita dapat bill of lading dan dokumen-dokumen ekspor. Nah, itu kita serahkan ke bank. Setelah bank menerima dokumen-dokumennya, dia akan confirm ke bank si buyer Amerika tadi, hey ini loh sudah lengkap dokumen-dokumennya. Kemudian kalau si bank di Amerika ini misalkan sudah memvalidasi dan oke, dia akan transfer ke bank BCA dan kita akan dikabari bahwa uang sudah masuk ke rekening kita. Itu gambarannya seperti itu ya LC ya. Kemudian sistem pembayarannya selanjutnya di dunia ekspor itu biasanya dikenal dengan DAP atau Document Against Payment. Pembayaran ini akan diterima eksportir apabila dokumen sudah diterima si buyer. Dokumennya sudah diterima si buyer. Jadi nanti kalian ke bank menyerahkan dokumen-dokumennya, kemudian bank itu akan ngirim ke negara tujuan sana, si bank sana, kemudian nanti importirnya, buyernya itu akan mendapatkan dokumen itu. Kalau sudah mendapatkan dokumen, maka si eksportir akan mendapatkan pembayaran. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada telegraphic transfer tadi, TT. TT itu seperti pembayaran di transfer bank langsung. Jadi kayak gitu. Biasanya digunakan untuk DP atau pembayaran cash. Jadi seperti itu. Jadi ada advance TT atau cash in advance, ada LC, ada document against payment, dan juga telegraphic transfer. Kemudian sistem pembayaran mana yang lebih aman untuk Anda, kita sebagai eksportir? Kita simak di video selanjutnya. Saya Martin September, UTS.